Stakeout adalah pengukuran elevasi dan pemasangan patok-patok elevasi yang akan dijadikan acuan atau referensi dalam pelaksanaan konstruksi. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menentukan elevasi muka air sebagai acuan pada pekerjaan konstruksi komponen bangunan sipil sehingga dapat beroperasi dan berfungsi sesuai perencanaannya. Stakeout harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan fleksibel. Namun, tidak mengurangi fungsi bangunan nantinya. Contoh pada jalur saluran, jika jalur saluran yang akan dilalui terdapat bebatuan padat yang sulit digali atau dihancurkan, tentu harus dipindahkan atau dibelokkan arah jalurnya. Untuk menentukan elevasi muka air, baik itu elevasi muka air yang ada pada tubuh bendung maupun elevasi yang akan masuk ke saluran melalui pintu intake. Di intake ini juga sudah harus jelas berapa penurunan terhadap elevasi muka air yang ada di mercu bendung. Nah, selanjutnya dari intake ini ya disalurkan ke forebay dengan ketentuan bahwa setiap 10 meter terjadi penurunan 2 cm. Berarti kalau sepanjang 1 km itu terjadi penurunan beda tinggi sebesar 2 meter di saluran. Kemudian di mana diletakkan pintu penguras, di mana diletakkan pintu intake, kemudian dialirkan ke saluran melalui pintu intake kiri atau pintu intake kanan sampai kepada forebay. Setelah sampai di forebay juga dilakukan pengukuran beda tinggi sesuai dengan rencana mulai dari forebay sampai ke powerhouse. Nah, kita harus pastikan bahwa head yang direncanakan sama dengan elevasi yang sudah ditentukan mulai dari forebay sampai ke powerhouse. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekeliruan pada pelaksanaan konstruksi di lapangan, maka elevasi yang sudah diukur dan sudah ditentukan itu diberi cat. Idealnya referensi elevasi ini diletakkan pada batu besar sehingga tidak mudah bergerak. Kalau diletakkan pada pohon, dikhawatirkan kalau ada yang menebang pohon, elevasinya kita akan hilang. Kita akan bingung nanti bagaimana menentukan elevasi selanjutnya dari bangunan-bangunan. Semua patok atau referensi elevasi yang telah dipasang harus dijaga, tidak boleh hilang atau dicabut sampai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam stakeout ini adalah: pertama, menentukan lokasi bangunan bendung dan intake, memastikan patok-patok awal yang telah disurvei sebelumnya, dan kemudian mengukur dengan menggunakan selang timbang, sehingga dapat ditentukan elevasi tinggi bendung dan elevasi muka air, serta elevasi yang lainnya pada bangunan bendung dan intake. Jadi tujuan dilakukan stakeout di lokasi bendung atau bangunan intake adalah kita akan menentukan elevasi atau ketinggian daripada bangunan bendung tersebut. Nah, dalam desain kita di sini sudah dijelaskan bahwa elevasi yang kita inginkan adalah 1 meter. Itulah bangunan mercu bendung. Sehingga dengan demikian debit yang dibutuhkan akan sesuai dengan debit desain. Jadi pertama-tama kita mengukur dari patok awal yang pernah kita survei dulu. Ada patok awal di sini kita ukur berapa ketinggian patok tersebut. Kemudian kita jadikan acuan untuk mengambil titik pada satu sisi bendung. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita ambil titik acuan untuk dijadikan acuan di patok nanti di mercu, puncak mercu. Jadi seperti itu.
kita mengukur dengan metode selang timbang. Kita mengambil titik dari patok awal, kemudian dilevelkan ke titik di mana bangunan bendung akan dilaksanakan, seperti itu. Ya, jadi untuk langkah berikutnya, setelah kita mengambil titik acuan di patok awal tadi, nah kita timbang dengan metode selang timbang, di mana ditunjukkan di situ titik air. Nah, disitulah ketinggian yang sama dengan di patok awal itu, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui berapa kekurangan atau kelebihan untuk mendapatkan tinggi mercu yang sesuai dengan desain gambar. Selanjutnya, melakukan pengukuran elevasi dasar saluran pembawa atau headrest. Metode ini tidak jauh bedanya dengan yang dilakukan di bendung atau bangunan intake. Pengukuran dilakukan minimal per 10 meter atau per 20 meter. Dengan demikian, elevasi yang diinginkan akan akurat. Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah kemiringan atau slope dari saluran dan harus sesuai dengan gambar rencana, sehingga bisa didapat kecepatan air atau debit air seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan. Selanjutnya, melakukan pengukuran di lokasi saluran pelimpah yang terdapat pada saluran pembawa. Dalam desain ini, saluran pelimpah harus turun 10 cm daripada saluran yang tertinggi. Di lokasi ini, nanti air akan melimpah kembali ke sungai ketika pintu intake ditutup. Proses yang kita lakukan sekarang ini adalah mengukur jarak panjang dari bendung untuk saluran pelimpah yang di bangunan intake. Jadi kita sudah mendapatkan dari bendung dengan jarak 7 meter. Jadi kita sudah mendapatkan titik bahwa nanti di patok itu akan dilakukan dikerjakan saluran pelimpah bangunan intake. Stakeout yang dilakukan pada bak penenang harus sesuai dengan gambar rencana. Tujuannya adalah untuk mencari titik elevasi yang dijadikan referensi, sehingga dapat menentukan kedalaman, lebar, posisi awal pipa pesat, saluran pelimpah, dan kemiringan saringan di bangunan bak penenang. Posisi bak penenang harus cukup lapang, tidak terlalu miring, dan aman dari longsor. Stakeout pada bangunan pipa pesat. Tujuan pengukuran di sini adalah untuk menentukan beda tinggi yang ada di lapangan, apakah sudah sesuai dengan gambar desain dan jarak antara bak penenang dengan rumah turbin. Upayakan jalur pipa pesat tegak lurus dengan dinding rumah turbin. Jika pipa pesat harus berbelok baik vertikal maupun horizontal, maka haruslah dipasang angkur blok. Jika jaraknya lebih dari 30 meter, harus dipasang expansion joint, khusus pipa besi. Sliding block atau penyangga pipa pesat setiap jarak maksimal 6 meter, tergantung besar pipa yang digunakan dan kondisi di lapangan. Yang kita lakukan sekarang adalah
mengukur jarak antara core bay dengan rumah turbin. Jadi kita mengukur kembali berapa panjang sehingga kita bisa nanti mendapatkan head yang sesuai dengan size kita. Stakeout lokasi rumah turbin adalah untuk menentukan letak posisi rumah turbin, kedalaman pondasi, serta elevasi lantai dasar rumah turbin tersebut agar posisi rumah turbin aman dari banjir. Hal ini penting. Ketika turbin sudah beroperasi, jangan sampai air limpasan kembali menggenangi rumah turbin, dan itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan fatal terhadap peralatan elektrikal dan mekanikal yang terdapat di rumah turbin. Inilah lokasi rumah turbin dengan ukuran 3x4 meter. Selain dari pelaksanaan stakeout yang optimal dan teliti, keterlibatan tim pelaksana kegiatan, warga masyarakat, dan perangkat desa lainnya juga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan PLTMH di pedesaan. Dan terakhir kita tadi sudah melakukan pengukuran untuk lokasi rumah turbin, sehingga kedepannya setelah dilakukan ini agar semua patok yang kita sudah pasang jangan sampai dipindahkan lagi sampai pada tahap pelaksanaan nanti. Apabila PPK dalam hal ini pelaksana kegiatan terdapat kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk bisa berkoordinasi mendampingi para teman-teman di PPK dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.